Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran kita di tema 4 tentang globalisasi dengan subtema 1 pembelajaran 2. Dengan kompetensi dasar PKN 3.3 menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Kompetensi dasar SPDP 3.1 memahami reklame. 4.1 membuat reklame. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Yang kedua, setelah mengamati reklame, siswa mampu membedakan reklame dan yang bukan reklame. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keragaman ekonomi dengan benar. Tahukah kalian bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga dengan hal tersebut. Ayo kita mencari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani adalah seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Pada gambar di samping adalah reklame atau iklan yang digunakan ayah Hani dalam mempromosikan produk batiknya. Nah, anak-anak, mari kita lihat apa itu reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Apa tujuan reklame? Reklame dibuat untuk memberikan informasi yang menarik dan mengajak banyak orang untuk mampu melakukan apa yang sudah diinformasikan pada reklame tersebut. Mari kita melihat tentang jenis-jenis reklame. Jenis-jenis reklame antara lain iklan, spanduk, poster, baliho, plakat, banner, brosur, dan juga billboard. Ciri-ciri reklame yang baik antara lain informasi jelas dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, yaitu memuat informasi yang benar. Yang ketiga, mampu menarik perhatian orang. Dan yang keempat, mudah diingat. Nah, reklame juga bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama adalah slogan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasa yang baik dan juga menarik. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Dan yang keempat, tata letak gambar dan tulisan yang baik. Mari kita lihat brosur makanan ini. Brosur makanan di samping ini sudah sangat baik. Terdapat gambar dan juga tulisan yang sangat menarik sehingga dapat menarik perhatian pembeli. Nah, mari kita lihat tentang bacaan tentang sahabat tak terpisahkan.
Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tidak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu, banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tidak diserisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bahkan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tidak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang, Ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan Ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk mengatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membuat pertemanan yang indah dan tidak terpisahkan. Nah, baik anak-anak, dari cerita tersebut, apakah kalian juga mempunyai seorang sahabat seperti Hani dan Dwi? Nah, mari kita lihat pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Nah, perbedaan yang terlihat dari antara Hani dan Dwi adalah perbedaan latar belakang keluarga. Hani dari keluarga yang sukses, sedangkan Dwi dari keluarga yang sederhana. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Hani menghargai Dwi walaupun berbeda latar belakang keluarga. Dia tidak sombong dan tidak segan bermain di rumahnya Dwi, dan Hani menyukai kesederhanaan Dwi. Yang berikut, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi?
Walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi dengan istimewa. Nah, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Mereka saling menghargai, tidak minder ketika bermain ke rumah Hani, mau membantu Hani melakukan pekerjaannya, dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Keluarga Dwi memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan ibu Dwi. Nah, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Nah, yang bisa kita contoh dari Hani yaitu menghargai teman, tidak sombong, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Yang bisa kita contoh dari Dwi adalah selalu menghargai teman dan tidak minder. Oke, baik anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa.